Saya yakin Anda pasti sering melihat banyak orang mengeluh tentang pergeseran jendela Overton. Dan seperti biasa, teman-teman Muslim kita ada di urutan teratas daftar itu. Mereka mengeluh setiap hari tentang normalisasi Islamofobia, tapi melewatkan satu detail penting di sana. Mengapa Islamofobia semakin meningkat? Kenapa kita tidak pernah mendengar istilah Hinduofobia, Kristianofobia, atau Buddhisofobia? Kenapa kita tidak melihat fobia-fobia itu? Mengapa bisa begitu? Apa yang begitu istimewa dari Islam? Tapi saya sudah melihat ratusan cuitan, postingan, dan video. Yang berarti kalau saya saja sudah melihat ratusan, pasti ada ribuan orang yang membawa pemikiran seperti itu. Dan seperti yang saya katakan, seperti biasa, kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Ya, orang India mengeluhkan meningkatnya kebencian terhadap orang India. Tapi itu bukan terhadap umat Hindu. Itu terhadap orang India karena alasan lain, seperti visa H1B di Amerika. Dan kamu tahu, negara-negara barat. Bukan hanya negara barat, hampir setiap negara merasa jika ada banyak orang India yang datang, yang mana itu adalah reaksi yang wajar. Setiap kali kamu melihat banyak orang datang, orang-orang akan merespons hal itu. Tapi itu adalah jenis reaksi yang berbeda terhadap hal tersebut. Tapi ketika menyangkut Islam, itu benar-benar berbeda. Jadi saya bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Dan yang paling utama, Mehdi Hasan adalah pendukung terbesar dari hal itu. Jadi biarkan saya tunjukkan beberapa tweetnya. Lihat yang satu ini. Dia bilang, lihat, orang baru dari Jubilee Debate Clips Online juga seorang rasis. Jadi dia masih hidup di era 2010-an. Dia masih percaya bahwa kamu bisa membungkam kritik apapun dengan menyebut orang lain rasis atau fanatik. Lihat, itu memang agak berhasil di tahun 2010-an. Kamu tahu, dulu orang-orang bisa kena cancel di mana-mana. Dan Mehdi Hasan sebenarnya berutang karirnya pada gerakan itu. Karena, lihat, saya tidak akan langsung meremehkannya hanya karena saya tidak setuju dengan pandangannya. Atau dia ada di sisi lain narasi, atau dia ada di sisi lain perang. Dia sangat pintar, dia sangat fasih berbicara. Tapi saya minta maaf untuk mengatakan, tidak peduli seberapa pintar kamu. Tidak peduli berapa banyak buku yang sudah kamu tulis tentang cara memenangkan setiap argumen, kalau premis kamu meragukan, maka kesimpulanmu juga akan meragukan. Yang berarti kamu tidak akan pernah bisa menang dalam hal ini. Jadi ide memanggil orang rasis, bigot, dan pembenci Islam itu sudah tidak berhasil lagi. Jadi lihat ini. Jadi dia mengutipnya. Orang Arab kadang lupa bahwa ini bukan abad ke-7. Lihat ini. Jadi dia memilih kutipan ini dari orang ini yang omong-omong adalah orang Afrika Amerika. Dan dia sudah menantang Mehdi Hasan untuk berdebat dengannya. Dia mengutip ini. Kalau kamu lihat sendiri, dan kalau kamu membayangkan dirimu kembali ke tahun 2010-an, kamu pasti akan berpikir, wah ini agak ekstrim. Orang Arab kadang lupa bahwa ini bukan abad ke-7. Tapi kamu tahu, sebenarnya sekarang ini sudah tidak terlalu mengejutkan lagi. Kenapa? Karena sekarang kita punya kasus mutilasi alat kelamin perempuan, pembunuhan demi kehormatan, penikaman hampir terjadi setiap hari. Kita punya daerah yang tak bisa dimasuki. Kita melihat perempuan berpakaian seperti memakai kantong sampah. Kita melihat daerah yang didominasi Muslim, di mana perempuan Barat tidak bisa begitu saja masuk, mereka memang tidak bisa masuk. Yang berarti ada daerah-daerah kantong di negara-negara Barat kita yang lebih mirip Arabia abad ke-7 daripada London abad ke-21. Jadi itulah mengapa hal itu tidak terlihat begitu keterlaluan. Lihat saja dia. Dia mengatakan itu seolah-olah itu hal yang sangat normal untuk dikatakan. Apakah dia akan mengatakan hal seperti ini tentang Yahudi atau Hindu? Jadi dia mulai menambahkan Hindu. Jadi kamu tahu, Muslim selalu terobsesi dengan Yahudi. Tapi dia bahkan menambahkan Hindu juga yang merupakan sebuah konsesi besar. Karena itu berarti, kamu tahu apa artinya? Itu berarti dia paham bahwa frustrasi publik di Barat jauh lebih diarahkan kepada Islam daripada kepada Hindu, Yahudi, Buddha, orang Tionghoa, atau orang Jepang. Kenapa begitu? Saya penasaran kenapa begitu. Jadi dia bilang, saya penasaran, apakah kamu akan mengatakan itu tentang Yahudi atau Hindu? Ya, saya juga penasaran. Kenapa dia tidak mengatakan itu tentang Yahudi atau Hindu? Mungkin karena orang Yahudi dan Hindu tidak menyebabkan kekacauan seperti yang dilakukan oleh orang-orangnya Mehdi Hasan. Tapi daripada bercermin, daripada bertanya pada diri sendiri, kenapa ya? Kenapa ya? Semua orang bereaksi terhadap hal itu. Lihat dia telah membuat begitu banyak tweet lain di mana sekarang dia bahkan menuduh Partai Demokrat membantu menggeser jendela Overton ke kanan ekstrim dalam isu imigrasi dan akibatnya Islamofobia dan sebagainya. Jadi dia selalu membicarakan hal itu. Ya, dia selalu merasa jadi korban. Tapi saya ingin menunjukkan kepada kalian seberapa jauh jendela Overton juga telah bergeser ke sisi lain. Karena apapun yang akan saya tunjukkan sekarang teman-teman, tidak ada satupun dari ini yang normal. Saya sedang menonton film yang sangat bagus dari Sacha Baron Cohen berjudul Ladies First. Saya tahu ini mungkin terdengar sangat woke, tapi sebenarnya film itu sangat cerdas.
Tapi bagaimanapun juga, ini bukan ulasan film. Dan mereka menampilkan sebuah adegan. Ceritanya berlatar di London. Mereka menampilkan adegan di mana dia pergi menemui seorang eksekutif wanita yang sebelumnya pernah dia pecat. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mereka tinggal di suatu tempat di London. Lalu anak perempuannya keluar dengan skateboardnya. Dia berkata, "Oke bu, ibu pergi ke kantor saja, aku mau main di jalanan." Saya berpikir, seperti itulah yang kami bayangkan tentang London, oke? Tapi London sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jendela Overton telah bergeser begitu jauh sehingga kita bahkan tidak bisa mengenali kota-kota kita lagi. Hal yang sama juga terjadi di Australia. Saya jamin, saya sudah di sini lebih dari 20 tahun. Saya bisa bilang bahwa pinggiran kota kami terlihat sangat berbeda dan kami disuruh diam dan menerimanya. Begitulah jauhnya pergeseran jendela Overton. Bahwa orang-orang sedang digantikan, budaya mereka sedang dihapus, dan mereka diberitahu bahwa itu benar-benar tidak masalah. Terima saja. Kalau kamu bilang apa-apa, maka kamu dianggap rasis dan intoleran. Tapi tahu tidak, ada sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan akan label, yaitu keinginanmu untuk bertahan hidup. Keinginanmu untuk melindungi cara hidupmu. Itulah sebabnya semua orang ini, orang-orang yang memang berasal dari budaya ini, bukan berarti asli dari tanahnya. Karena kau tahu, orang-orang ini berkata, orang-orang Anglo-Australia kulit putih ini bukan penduduk asli Australia. Tidak, mereka berasal dari negara bangsa Australia. Negara bangsa Australia diciptakan oleh orang Australia kulit putih, oke? Tidak ada yang salah dengan itu. Dan inilah mengapa saya bilang seharusnya tetap 70%. Jadi, biar saya, tanpa basa-basi lagi, biar saya tunjukkan seberapa jauh jendela Overton telah bergeser. Lihat wanita muslim ini. Bayangkan jika kamu mengatakan itu di Arab Saudi atau di Pakistan. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Kamu akan digantung di derek, tapi hal itu terus diulang-ulang. Setidaknya wanita ini menunjukkan sedikit pertimbangan. Dia tidak sebrutal beberapa orang lain yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Faktanya adalah Inggris tidak akan pernah menjadi negara kulit putih lagi. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi, teman-teman. Menyerahlah. Lepaskan warisan kalian, karena kalian tahu kita hidup di dunia di mana sangat wajar untuk mengatakan, saya bangga menjadi orang kulit hitam, saya bangga menjadi orang kulit coklat, saya bangga menjadi muslim. Tapi kalau kamu bilang, saya bangga menjadi orang kulit putih, maka wah, inilah sebabnya kamu tidak melihat orang kulit putih mengatakan itu. Sebenarnya, sekarang ada beberapa orang yang mengatakannya sebagai reaksi terhadap hal ini, padahal mereka tidak akan pernah mengatakannya 10-15 tahun yang lalu, karena dulu tidak ada kebutuhan untuk mengatakannya. Tapi mereka diberi label sebagai supremasis kulit putih, sayap kanan ekstrim. Dan lihat, jangan salah paham, memang ada beberapa nasionalis etnis. Saya melihat pertumbuhan gerakan nasionalis etnis sebagai konsekuensi dari apa yang telah dijual kepada kita sebagai norma baru. Sekali lagi, bayangkan ini. Sejauh inilah jendela Overton telah bergeser. Wanita ini mengatakan kepada Anda bahwa orang kulit putih Inggris tidak akan menjadi pemilik tanah air asli mereka sendiri. Itu tidak akan terjadi. Sudahlah, menyerahlah. Ya, saya punya kabar untukmu, Nona. Jangan coba-coba mereka. Orang-orang kulit putih ini telah menguasai dunia selama 3 hingga 400 tahun terakhir. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan kebiadaban yang luar biasa, kemajuan teknologi, dan mereka telah menunjukkan kemampuan hebat di setiap bidang. Jadi saya tidak akan bertaruh melawan mereka. Ya, mereka menjadi terlalu beradab sampai merugikan diri mereka sendiri, boleh saya katakan. Tapi saya rasa tidak bijak untuk mengusik beruang. Kamu bisa menginginkannya, tapi itu tidak realistis. Begitu juga dengan orang tua kita yang telah meninggalkan Pakistan, Afghanistan, Irak, Somalia. Mereka semua telah membentuk identitas bersama. Orang tua kita, orang-orang yang telah pindah dari Afghanistan, Pakistan, dan Somalia, orang-orang yang mungkin saling membenci satu sama lain, mereka tidak memiliki kesamaan selain fakta bahwa mereka adalah imigran atau mungkin muslim. Dia sebenarnya tidak menyebut orang India karena, kamu tahu, ini karena dia adalah seorang wanita muslim. Muslim tetap akan membenci Hindu pada akhirnya. Mereka membenci orang Hindu. Jadi kamu lihat itu, mereka menciptakan garis perpecahan ini, lalu mereka memanfaatkannya. Lalu mereka bilang padamu, terima saja, ini adalah norma baru. Orang-orang dari negara-negara Muslim mengira bahwa mereka bisa membangun kembali negara-negara itu dan kehidupan yang pernah mereka miliki di sana, di sini. Itu tidak akan terjadi. Dan aku memperhatikan mereka, sayang. Perhatikan mereka. Teruslah memprovokasi mereka. Aku sebenarnya menikmati ini. Dulu aku berpikir, kenapa mereka melakukan ini begitu tiba-tiba? Kenapa mereka tidak melakukannya dengan lebih diam-diam? Kau tahu, soalnya kita punya begitu banyak video tentang ini. Jadi ini bahkan bukan seorang muslim yang terlihat radikal. Oke,
Dia tidak memakai hijab atau nikab. Dia tidak bertingkah seperti Muhammad Hijab yang gila itu. Atau orang-orang Ikhwanul Muslimin yang sering kita lihat, yang secara terbuka bilang, kamu tahu apa? Kami akan mengambil alih. Menunjukkan bagaimana menjalankan Inggris dan Australia dan bla bla. Tidak, dia tidak bertingkah seperti orang-orang itu. Jadi saya sering bertanya-tanya, kenapa orang-orang itu menunjukkan niat mereka sebelum waktunya? Kenapa mereka melakukan ini? Tapi saya rasa mereka harus melakukannya karena mereka harus mempersiapkan audiens mereka. Mereka juga harus mempersiapkan orang-orang mereka untuk perang karena mereka paham bahwa akan ada konflik yang datang dan kamu perlu mengumpulkan pasukanmu sendiri. Jadi ya, kamu juga perlu mengumpulkan pasukanmu sendiri. Jadi itulah yang mereka lakukan. Tapi wanita ini, oke, dengar, saya ingin bersikap adil. Dia sedikit lebih bijaksana. Saya rasa dia sedang mencoba mencari jalan tengah. Tapi maaf, tidak ada jalan tengah ketika kamu bilang ke orang-orang, hei, tahu tidak? Kami akan menggantikanmu, lupakan saja, kamu akan digantikan. Dan kita punya orang seperti Keir Starmer dan Anthony Albanese yang bilang itu memang sudah jadi hal yang normal sekarang. Sadari bahwa itu adalah kerugian besar bagi kedua belah pihak. Kenapa? Kenapa kedua belah pihak? Kenapa kedua belah pihak? Karena kalian menjajah kami. Untuk kedua belah pihak, itu akan terjadi. Dan aku menyadari bahwa itu adalah kerugian besar bagi kedua belah pihak untuk kedua sisi. Tapi kenyataannya kita harus maju. Kenyataannya adalah kita bersama-sama harus mencari tahu apa artinya menjadi orang Inggris ke depannya. Apa artinya membangun masyarakat yang mencakup kita semua, yang berarti ada orang sepertiku dan sepertimu. Bukankah itu luar biasa? Mereka selalu mereduksinya menjadi soal penampilan sepertiku. Padahal sebenarnya ini bukan soal penampilan sepertimu. Aku jauh lebih mirip dengannya daripada dengan orang Inggris asli. Oke, aku berkulit coklat. Dia juga berkulit coklat. Tapi perilaku kita sangat berbeda. Dan saya bisa bilang, semua patriot ini, entah itu patriot Inggris, patriot Amerika, atau patriot Australia, mereka akan jauh lebih nyaman dengan saya daripada dengan mereka. Tahu kenapa? Karena dia telah membentuk identitas baru. Dia masih belum bisa melepaskan latar belakang muslimnya. Dia berasal dari Afghanistan, Pakistan, atau Somalia. Seperti, kenapa? Apa bedanya? Jika orang-orang ini berfokus pada mulai sekarang kami orang Inggris, saya akan bangga. Saya akan belajar lebih banyak tentang pertempuran Hastings. Saya akan lebih bangga dengan warisan Inggris. Saya akan menganggap sejarah Inggris sebagai sejarah saya sendiri. Saya akan memahami itu. Saya akan bangga dengan Churchill. Saya akan bangga dengan pengorbanan rakyat Inggris selama Perang Dunia Kedua, selama masa Blitz. Apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang bertahan dari pengeboman London oleh Hitler? Tapi tidak, dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan sekali lagi, ini bukan hanya kesalahannya. Ini juga kesalahan elit penguasa Inggris. Karena apa yang kalian ajarkan di sekolah-sekolah kalian, yang saya lihat di sekolah-sekolah Inggris sekarang, mereka belajar cara berdoa. Mereka belajar tentang Islam. Apa-apaan ini? Wah. Oke, jadi dia sedikit lebih bijaksana. Ya, dia bilang kita harus mencari jalan tengah. Lihat yang berikutnya ini. Yang sedang dibicarakan di sini adalah pembersihan etnis. Ketika kamu membicarakan pemukiman ulang permanen, seluruh kelompok etnis dari tempat yang mereka sebut rumah, itu namanya pembersihan etnis. Dan kemudian, populasi kulit putih Inggeris telah berkurang sebanyak 600,000, sementara populasi minoritas meningkat sebanyak 1,2 juta. Jadi ya teman-teman, kita sedang menang. Ya teman-teman, kita sedang menang. Jadi jumlah kita bertambah. Pembersihan etnis, dia membanggakan hal itu. Ini langkah yang buruk, As. Jadi teman-teman, namanya As Asya. Saya pikir dia bekerja untuk BBC. Saya tidak tahu apakah dia masih bekerja untuk BBC atau tidak. Ini langkah yang sangat bodoh. Kamu benar-benar menari di depan singa yang lapar sambil melambaikan stik besar yang lesat dan berkata, "Hah, aku punya stik, kamu lapar." Itu bukan langkah yang baik. Saya bilang, itu bukan langkah yang baik. Saya hanya menunggu singa itu untuk benar-benar. Singa Britania itu akan bangkit, teman-teman. Itu akan bangkit. Jadi intinya maksud saya adalah sejauh itulah jendela Overton telah bergeser. Kita punya orang-orang, kita punya kaum kiri ini, kita punya orang-orang woke gila dari latar belakang lain. Jelas, kita juga punya orang-orang woke gila kulit putih asli. Mereka akan berpindah pihak pada akhirnya. Karena saya melihat semakin banyak orang woke sebelumnya yang beralih ke pihak konservatif. Kami baru saja mendapat tambahan besar untuk gerakan patriot kami. Dave Hussey, yang namanya sudah sangat dikenal di Australia, dia seorang komedian. Dia dulu sangat woke, terutama juga selama COVID. Dia baru saja mengkritik Anthony Albanese. Dan sekarang dia mengatakan,
Inilah akibat dari sosialisme. Tunggu dulu, Hussein. Baru saya ingat, Hussein dan Kate di pagi hari. Dulu saya sering mendengarkan acara radionya. Jadi orang woke kulit putih akan terus berpindah ke sisi konservatif. Dan kaum kiri berkulit coklat ini, Muslim dan semua orang lain yang juga menampilkan diri mereka sebagai orang kiri seperti Mehdi Hasan, mereka akan tetap di tempat mereka. Dan gerakan mereka akan dikalahkan tepat pada waktunya. Kamu tahu kita tidak akan mencapai 50, tapi jumlah mereka akan terus bertambah. Lihat ini. Inilah yang dikatakan kepadamu sebagai sesuatu yang benar-benar normal. Terimalah saja. Oke, kamu seharusnya menerima ini. Lihat ini, tidak ada satupun orang Inggris. Sebenarnya ada satu. Bagaimana itu bisa disebut Inggris, teman-teman? Bagaimana itu bisa disebut Inggris? Itu bukan Inggris. Kalian sedang digantikan. Kalian sedang digantikan. Itulah yang membuat Ashoka senang. Ngomong-ngomong, Ashoka adalah seorang Hindu. Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi padanya ketika kaum Islamis menguasai Inggris. Dia tidak mengerti itu. Jadi orang India juga menderita karena orang-orang gila woke sayap kiri ini. Lihat ini. Tahukah kamu, hampir 1 juta orang yang bukan warga Britania Raya menerima Universal Credit di Britania Raya. Jadi ini adalah sistem kesejahteraan Britania Raya, semacam seperti Centrelink di negara kita. Mereka, orang-orang ini, lihatlah ini, lihat antrean di luar. Pusat ketergantungan kesejahteraan ini. Saya tidak tahu persis di mana itu, tapi Anda mengerti maksudnya. 1 juta adalah angka yang sudah diverifikasi. Tapi lihat ini. Ini di Birmingham. Ini adalah upacara sumpah wali kota Birmingham atau semacamnya. Lihat ini. Tidak ada satupun wanita. Semua orang Pakistan. Tidak ada satupun orang Inggris. Lord Mayor Birmingham. Dia mengadakan pesta. Dan lihat mereka. Mereka bahkan tidak repot-repot memakai pakaian barat. Setengah dari mereka bahkan tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Birmingham adalah kota terbesar kedua di Inggris. Birmingham adalah kota terbesar kedua di Britania Raya. Lihat itu. Kamu diberitahu bahwa ini adalah hal yang normal. Oke, izinkan saya mengingatkanmu lagi. Tak satu pun dari ini normal. Ini tidak normal. Sementara itu mereka terus mendatangkan orang-orang ini. Jadi sebenarnya kamu sudah melihat betapa buruknya situasinya. Tapi di atas itu semua, mereka terus mendatangkan semakin banyak orang. Kita telah melihat peningkatan tajam dalam kekerasan seksual terhadap perempuan Inggris. 1 dekade penuh skandal geng eksploitasi seksual, bahkan puluhan tahun skandal geng eksploitasi seksual. Dan sekarang kita telah melihat peningkatan kerusuhan, penjarahan, dan seseorang telah melakukan sebuah penelitian. Mereka mengatakan bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Pusat-pusat pertokoan di Inggris perlahan-lahan mati. Kamu tahu, ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dalam semalam. Seperti peristiwa 11 September yang terjadi secara mendadak. Itulah sebabnya kita bereaksi secara tiba-tiba. Muslim beradaptasi. Mereka menemukan solusi yang sedikit lebih baik, lakukan secara halus selama 1 atau 2 dekade. Jadi orang-orang tidak menyadarinya. Ini seperti kisah katak yang direbus pelan-pelan. Kamu tahu, seperti kamu perlahan-lahan menaikkan panasnya dan kita mencoba, dan katak itu mencoba menyesuaikan suhu tubuhnya. Dan kemudian akan ada saat di mana rasanya di sini mulai agak panas. Aku bahkan tidak bisa melompat keluar. Itulah yang sedang terjadi. Jadi di atas semua itu, orang-orang yang kami bawa masuk, yang dibawa masuk oleh Inggris, lihat ini. Sekarang para migran ilegal sudah masuk. Dia memegang pisau dan dia hanya memecahkan botol-botol anggur. Lihat betapa bersyukurnya dia. Lihat betapa putus asanya dia ingin menjadi bagian dari masyarakat Inggris. Ingat wanita Muslim itu? Dia bilang, kita harus mencari jalan tengah. Kita harus mencari tahu bagaimana kita akan hidup bersama. Kita sedang diberitahu. Kamu sedang diberitahu bahwa kamu harus hidup bersama dengan para barbar ini. Sejauh itulah Overton Window telah bergeser. Oke, jadi itu tadi hanya pendatang baru. Ya, lihat orang ini. Dia adalah seorang warga Inggris keturunan Pakistan yang menghancurkan dinding warisan budaya. Sebenarnya dulu saya pikir ini adalah tembok Hadrian. Tapi saya rasa memang begitulah cara orang Inggris membangun tembok-tembok itu. Ternyata tembok-tembok itu sangat tua. Di Australia kami punya pagar yang rapuh, kamu tahu, dengan kawat berduri. Jadi saya ingat waktu saya melewati Inggris bagian tengah, Yorkshire Dales dan daerah sekitarnya, saya melihat tembok-tembok seperti ini di mana-mana. Dan entah kenapa, saya langsung berpikir,
Itulah tembok Hadrian yang terkenal itu. Tapi ternyata itu bukan tembok Hadrian. Itu cuma tembok biasa. Tapi lihat dia. Dia menghancurkannya tanpa alasan. Tidak ada hubungannya dengan agamanya. Itu bahkan bukan serangan terhadap agamanya. Tidak ada apa-apa. Kamu tahu, seperti saat mereka bilang, kamu menghina Islam, kamu menghina Nabi kami, kamu membakar Al-Quran. Itu alasan mereka bertindak seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku akan tunjukkan padamu orang Afghanistan sebelumnya yang juga menghancurkan botol-botol alkohol secara acak. Beberapa hari yang lalu, aku memutar video seorang imam muslim yang sedang berdakwah di jalanan Inggris yang seharusnya bahkan tidak diizinkan. Keadaan genting menuntut langkah ekstrim. Kita tidak boleh membiarkan ideologi barbar dipropagandakan secara terbuka. Oke. Dia mengatakan kepada dua gadis muda Inggris yang mengenakan celana pendek yang sepenuhnya normal dalam budaya mereka. Dan dia mengatakan kepada mereka, kalian pantas diperlakukan seperti itu. Untuk apa kamu merobohkan dinding itu? Untuk apa kamu menghancurkan dinding itu? Kenapa kamu merobohkan dinding itu? Itu bukan dindingmu, sialan. Itu bukan dindingmu, sialan. Aku baru saja melihat para brengsek itu mencoba merobohkan dinding sialan itu. Aku tidak peduli. Ini bukan duniamu. Ada jalan setapak di ujung jalan utama. Ada jalan setapak di sana. Ini bukan milikmu, bro. Kamu nggak bisa sembarangan merusak barang cuma karena kamu mau lewat. Kamu nggak bisa melewatinya dari atas. Aku sedang berteriak padamu. Aku nggak peduli, bro. Itu bukan tembokmu. Aku baru saja melihatnya dan merekamu saat menghancurkan tembok itu. Itu bukan tembokmu. Kalau begitu, jangan ganggu tembok itu. Kalau begitu, biarkan saja tembok itu. Itu adalah tembok batu tanpa semen. Tembok itu sudah berdiri ratusan tahun. Tembok batu tanpa semen. Ratusan tahun, teman-teman. Lihat ini. Dia punya aksen Inggris Pakistan. Jadi kemungkinan besar dia lahir dan besar di sini. Dia bukan migran dunia ketiga. Tapi kamu tahu, kamu bisa membawa sebuah keluarga keluar dari dunia ketiga. Tapi kamu tidak bisa menghilangkan mentalitas dunia ketiga dari mereka. Kecuali kamu Haris Sultan, tentu saja. Wah, ratusan tahun. Kamu harus punya IQ yang sangat tinggi seperti aku. Biayanya ribuan pound per meter untuk memperbaikinya. Dan kamu pikir kamu bisa datang ke sini dan... Kenapa kamu bicara? Lagi-lagi, orang Inggris terlalu beradab. Kalian jadi terlalu beradab untuk kebaikan kalian sendiri. bikin lubang di tembok itu karena kamu ingin lewat. Jalan saja ke sana. Ada celah di dinding di sana. Lewat saja situ. Aku nggak yakin aku akan bisa. Aku nggak bilang aku ini seperti Mike Tyson, tapi aku nggak tahu. Aku rasa aku akan kesulitan untuk menahan semuanya hanya dengan kata-kata. Yang itu, jalan saja di sepanjang dinding itu. Dan kamu akan menemukan satu yang sudah terbuka di sana. Gak perlu kamu merusak properti di sini. Ngapain kamu merekam aku sih? Biar aku unggah rekamanmu ke Facebook. Apa? Kenapa kamu merekam aku? Dan YouTube juga. Jadi lain kali saat seorang muslim yang terus-menerus merasa jadi korban bilang padamu, kamu telah menormalkan Islamofobia. Jendela Overton telah bergeser. Kamu tidak akan mengatakan itu tentang Yahudi atau Hindu. Tanyakan pada mereka kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Maksudku Hindu juga berkulit coklat. Jika alasanmu adalah rasisme, maka Hindu juga berkulit coklat. Ya, seperti yang saya katakan, ada beberapa orang di Amerika dan juga di Australia, ada peningkatan sentimen anti-India. Tapi itu benar-benar berbeda. Seperti, kenapa saya mendengar musik Bollywood keras di mana-mana? Kamu tahu, kenapa saya melihat orang-orang ini menari di jalan seperti di Bollywood? Dan jelas, ada beberapa masalah kebersihan juga. Jadi itu adalah jenis kritik yang benar-benar berbeda, yang sepenuhnya valid. Jadi, masing-masing punya tempatnya. Kamu tahu, ada masalah dalam budaya tertentu tentang hal-hal tertentu. Tapi tidak ada yang mengeluh tentang umat Buddha tiba-tiba saja meledakkan sesuatu. Mereka menikam wanita atau membentuk geng grooming. Tidak. Mengapa hal ini terjadi di Barat dan sekarang juga terjadi di Jepang? Itulah sebabnya saya pikir orang Jepang juga harus bergabung dengan grup Telegram Patriot Barat kami. Tautannya ada di kotak deskripsi. Karena ada gerakan nasionalis patriotik global yang berkembang di seluruh dunia. Bukan hanya di Barat saja. Sepertinya gerakan ini juga berkembang di Jepang. Video-video seperti ini hampir setiap hari muncul dari Jepang oleh para aktivis Jepang yang juga mengalami masalah yang sama dengan pihak yang itu-itu lagi. Orang-orangnya Mehdi Hasan. Kenapa?
Saya rasa kamu tahu jawabannya.